Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fasila Vanzelina, NIM 158, kelas MBSE. Di sini saya akan membacakan resume dari saya, yaitu mengenai tema ke-8 tentang ayat-ayat dan hadis tentang tanggung jawab sosial dan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1, di sini ada kata kunci, yaitu yukadzibu, yang artinya adalah mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata ad-din secara bahasa bisa seperti agama, kepatuhan atau pembalasan. Dalam ayat ini, ad-din sering diartikan agama, namun ia juga berarti pembalasan, karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau kiamat. Ibnu Katsir termasuk mufasir yang memaknai ad-din dengan hari pembalasan, sehingga makna ayat ini, tahukah engkau hai Muhammad, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan, ada kandungan nilai. Yang pertama yaitu menyelamatkan, melindungi, dan memuliakan kelompok miskin dan duafa atau yang lemah atau yang dilemahkan, yang menderita atau yang dibuat menderita. Mengandung prinsip dasar iman dan juga Islam, lebih baik pembangunan ekonomi terutama dalam hal jaminan sosial. Yang ketiga, Al-Ma'un, mengingatkan kembali amanat sosial yang menjadi komitmen dasar lahirnya agama Islam, bukan sekedar agama yang hanya berurusan dengan peri kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manis Puspitasari, NIM 1950210159159 dari kelas MBSE. Di sini saya akan mempresentasikan resumen saya tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berisi tentang tanggung jawab sosial dan jaminan sosial. Redaksi ayat-ayat dan hadis tentang tanggung jawab sosial dan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat berupa sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi semua orang. Terdapat redaksi ayat dan hadis tentang tanggung jawab sosial dan jaminan sosial. Yang pertama, dalam surat Al-Ma'un, mengandung adanya perampasan atau pengambilan hak orang lain, baik secara terang-terangan ataupun diam-diam. Adanya oknum menghalangi atau mencegah seseorang untuk membantu dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kecintaan terhadap harta serta ketidakpedulian terhadap hidup orang lain, sehingga lahirlah sifat kikir dan bakil, enggan untuk membantu orang lain. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 282, harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan, sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadinya transaksi, baik yang menyebabkan pertambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. Dan selanjutnya ada kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kandungan nilai, yaitu terdapat membela, menyelamatkan, melindungi, dan memuliakan kelompok miskin dan duafa yang lemah atau yang dilemahkan, yang menderita atau yang dibuat menderita. Selanjutnya mengandung prinsip dasar iman dan juga Islam, lebih-lebih pembangunan ekonomi, terutama dalam hal jaminan sosial, dan mengingatkan kembali
amanat sosial yang menjadi komitmen dasar lahirnya agama Islam, bukan sekedar agama yang hanya berurusan dengan peri kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual. Kemudian selanjutnya terkandung sebuah ajaran tentang pentingnya konsep jaminan sosial. Perintah mempertanggungjawabkan keuangan. Perintah tersebut Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang isinya memerintahkan setiap manusia untuk melakukan pencatatan atas kejadian atau transaksi yang dilakukannya. Berarti itu tadi tercantum dalam surat Al-Baqarah tadi ya. Terus kemudian memerintahkan setiap manusia untuk melakukan pencatatan atau kejadian atau atas kejadian atau transaksi yang dilaksanakannya sebagai tanggung jawab. Kedua, ada hukum, yaitu meliputi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dijamin dengan menerapkan teori pertanggungjawaban mutlak. Wajib hukumnya memberi jaminan sosial untuk fakir miskin, orang sakit, dan lain-lain. Wajib mendapat bantuan bagi orang yang terlilit utang. Jadi mereka wajib mendapat bantuan. Terus jaminan keselamatan sebagai tamu dan jaminan untuk merasakan nikmat Allah. Yang ketiga, ada hikmah, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dan jaminan sosial merupakan sebuah kewajiban yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, menguntungkan, dan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, itu tadi resumen yang dapat saya presentasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirot Rofiah, NIM 19502101770 dari kelas MBS 3E. Di sini saya akan menjadi presum makalah kelompok 8, mata kuliah, tafsir, dan hadis ekonomi. Saya berasal dari kelompok 11, akan menjadi presum makalah kelompok 8 yang membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab sosial dan jaminan sosial. Tanggung jawab sosial dan jaminan sosial itu sangat penting. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya bagi semua orang. Dapat dikatakan bahwa jaminan sosial yaitu suatu hal atau upaya untuk memenuhi keperluan orang lain. Sedangkan tanggung jawab sosial bukan hanya untuk suatu negara atau pemerintahan saja, melainkan bagi semua orang. Apabila tanggung jawab sosial itu berjalan dengan baik, maka akan tercipta tujuan tersebut, yaitu tentang jaminan sosial. Dalam surat Al-Ma'un membahas tentang pentingnya konsep jaminan sosial, di mana penjelasan surat tersebut mengenai orang yang mengingkari atau mendustakan agama akan diancam dengan sebuah siksaan dan kebinasaan. Ayat surat Al-Ma'un mengandung konsep sosial yang sudah dijelaskan. Mengenai hal penyebab munculnya masalah ekonomi atau kemiskinan, biasanya seperti adanya perampasan atau pengambilan hak anak yatim atau hak orang lain. Harta yang kita miliki pasti memiliki hak orang lain, sehingga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi semua orang dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kita dilarang untuk mengambil hak anak yatim. Adanya orang yang mencegah untuk membantu yang membutuhkan. Kita dilarang untuk mencegah orang yang akan membantu orang lain.
Kecintaan terhadap harta akan memunculkan sifat kikir dan bakil. Sifat itu sangat dilarang oleh Allah karena dapat berdampak negatif bagi orang itu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 membahas mengenai mencatat dan membukukan. Dalam kehidupan sekarang, hal tersebut biasanya disebut dengan ilmu akuntansi, di mana mencatat segala aktivitas transaksi keuangan. Pencatatan dalam syariah merupakan sebuah kewajiban karena dengan adanya pencatatan akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan yang baik. Seperti halnya utang yang harus dicatat agar kita tidak lupa dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kandungan nilai dari surat Al-Ma'un dan surat Al-Baqarah yang dapat kita pelajari yaitu 1. Membela, menyelamatkan, melindungi, dan memuliakan kelompok miskin dan kaum duafa. 2. Mengingatkan kembali komitmen dasar lahirnya agama Islam, bukan hanya sekedar ritual saja, melainkan hal-hal lainnya seperti masalah muamalah dan lain sebagainya. 3. Terkandung sebuah ajaran tentang pentingnya konsep jaminan sosial. 4. Memerintahkan setiap manusia untuk melakukan pencatatan atas kejadian atau transaksi yang dilaksanakan sebagai tanggung jawab. 5. Melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan sebuah kewajiban yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, menguntungkan, dan terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar. Itulah resumen saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.